Pemirsa, sudah 5 tahun ke belakang ini, Harley-Davidson mengeluarkan line-up baru kendaraan yang benar-benar radikal dan yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Hal ini ingin membuktikan kepada publik bahwa Harley-Davidson ingin keluar dari comfort zone mereka. Mereka menyadari bahwa generasi muda menginginkan sesuatu yang lebih segar, dengan desain yang lebih fresh, dengan tampilan yang lebih baru. Karena itu Harley-Davidson 5 tahun kebelakangan ini telah menghadirkan line-up baru yang menurut kami bisa memenuhi kebutuhan pangsa pasar mereka yang baru. Yang pertama, yang menginginkan kecepatan, mereka telah menghadirkan FXDR. Kemudian bagi yang suka sport, mereka telah menghadirkan Sportster S. Kemudian yang suka cruise atau touring, mereka menghadirkan Sport Glide. Bagi pecinta elektrik, mereka juga menghadirkan Harley-Davidson Livewire. Dan anehnya, bagi Anda penyuka adventure, kali ini Harley-Davidson telah menghadirkan Pan America untuk Anda. Benar, Pan America, sebuah Harley adventure yang pertama kali diperkenalkan untuk merangsek masuk ke lini adventure bagi Anda penyuka menjelajah medan-medan terjal. Benarkah Pan America akan merobek singgasana BMW GS? Kita akan segera mencari tahunya. Oleh karena itu, tetap bersama kami, Otosmart TV, dan pemirsa, ingat selalu menggunakan prokes, yakni masker, jaga jarak, hand sanitizer, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, ini adalah Harley-Davidson Pan America, atau yang disingkat dengan Pan Am. Apalah arti sebuah adventure tanpa kebebasan? Apalah arti sebuah adventure tanpa bersenang-senang? Apalah arti sebuah adventure jika terbatas? Bagi Pan Am atau Pan America, adventure adalah off-road dan on-road. Ya, ini diciptakan khusus bagi pecinta alam, bagi penjelajah medan terjal. Ini khusus buat lelaki yang mengerti bahwa sebuah moge dan alam tidak dapat dipisahkan. Sebuah motor gagah yang mungkin masih menimbulkan pro dan kontra, bahkan di kalangan rider Harley sekalipun. Apakah benar ini mengusik singgasana BMW GS sebagai premium adventure terbaik di dunia? Mari kita lihat lebih detail. Kita lihat tampilan depannya. Tampilannya yang sedikit mirip hiu ini sebenarnya mengambil sedikit konsep dari Harley Road Glide. Desainnya kotak-kotak, dengan fairing yang agak-agak mirip dengan Road Glide. Jadi sangat jelas di sini desainer Harley ingin menampilkan motor barunya ini dengan desain yang lebih aman, long lasting, dan sangat mudah dikenali. Mari kita beralih ke tampilan sampingnya. Biasanya motor-motor adventure, sebut saja seperti Ducati Multistrada 1260, BMW GS 1250, atau bahkan Triumph Tiger 1200, memiliki tampilan fairing yang meruncing ke depan dan tangki yang menjulang tinggi ke atas. Ini tentunya dengan maksud memberikan grip yang lebih baik ketika rider berdiri di jalanan off-road. Namun di Pan Am ini, desainnya lebih ke maco-macoan.
Tangki dibuat landai memanjang dan mengotak, tidak tinggi sama sekali. Fairing juga dari samping terlihat sangat mengotak. Belum tahu apa maksudnya ya, kemungkinan agar lebih mudah dikenali. Kalau itu adalah sebuah Harley sejati. Namun terus terang terlepas dari fungsinya yang mengotak apakah ideal untuk off-road, yang jelas desain boxy kotak di motor adventure merupakan hal yang baru. Kami betul-betul suka. Mungkin ini desain yang bisa dibilang akan bertahan paling lama atau timeless dan paling mudah dikenali oleh orang, atau mungkin saja akan lebih mudah diingat oleh orang-orang. Tampilan lainnya seperti jok, lampu yang full LED depan belakang, suspensi upside down depan dengan preload adjustable, masih bisa dibilang normal-normal saja. Hal ini sudah mengikuti standar premium moge-moge adventure lainnya. Velg tersedia dalam dua varian. Ada yang cash wheel dan juga ada yang jari-jari khusus tipe S atau spesial. Ukuran ban depan 120/70 ring 19 ditemani dengan Brembo 4 piston 320 mm, sedangkan belakang ukuran ban 170/60 ring 17 dikawal oleh Brembo single piston 280 mm. Mesinnya sendiri masih menggunakan mesin yang sama dengan Sportster S, yakni Revolution Max 1250 cc. Yang membedakan adalah mesinnya kini ditune dengan power dan torsi yang lebih besar daripada Sportster S, yakni 150 horsepower dan torsi 128 Nm. Ya, Pan America memiliki performa mirip sport bike 1000 cc namun dengan tampilan adventure. Yang hebatnya lagi, karena ini motor adventure, kompresi mesinnya sendiri sudah diatur dengan rasio 13:1 yang diklaim Harley bisa menerima bahan bakar dengan oktan 90-91 tanpa mengurangi performanya. Tentunya ini luar biasa sekali. Mesin modern tapi bisa nenggak Pertalite. Ini bisa dipakai untuk jelajah Nusantara tanpa khawatir jenis BBM yang tersedia di daerah-daerah terpencil. Ini jujur belum ada di moge-moge premium modern lainnya. Selain mesin dan tampilan gaharnya, nilai jual dari Pan America terletak di teknologinya. Suspensinya beserta dengan performa mesinnya, traction controlnya, dan ABS-nya bisa diatur dengan 5 mode berkendara plus 3 individual settings. Di tipe S sendiri atau spesial, suspensinya sudah electronic active adjustable, yakni bisa menyesuaikan ke kondisi jalanan yang dilalui secara otomatis tanpa harus mengakses tombol-tombol apapun. Dan yang menariknya, suspensinya ini bisa diatur untuk turun sendiri ketika berhenti total dan naik kembali ketika jalan dengan jarak travel hingga 7,5 inci ini. Wah, ini sungguh memudahkan tipe pengendara pemula atau pengendara dengan postur kecil yang ingin menaiki motor dengan tinggi jok hampir 800 mm ini dengan sangat mudah. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh Pan Am America ini adalah digital clusternya yang berisi informasi lengkap dan memiliki multi-setting hingga 25 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Namun tidak ada gading yang tidak retak. Motor ini bukan tanpa kekurangan juga. Ada hal-hal yang harus menjadi catatan tersendiri. Yang pertama, tuas tombol di setirnya terlalu banyak dan agak sedikit mengganggu. Hal ini bisa merepotkan bagi sebagian orang yang hanya ingin akses tombol yang lebih sederhana dan simpel. Yang kedua, karena informasi tampilan klasternya sangat-sangat lengkap, terkadang tulisannya menjadi kecil-kecil dan agak sulit dibaca terutama ketika sedang riding.
Yang ketiga, itu fairing bawahnya yang melindungi baterai dari motor ini belum terbuat dari konstruksi metal baja yang solid. Ini sangat mengkhawatirkan mengingat ini motor adventure yang paling banyak akan dipakai di medan-medan bebatuan dan jalanan off-road yang ekstrim. Yang keempat, radiator motor ini belum dilengkapi pelindung. Dan ini sangat rawan ketika terkena pentalan batu dari ban depan. Sehingga hal utama yang harus dilakukan oleh pemilik motor ini pertama kali membelinya adalah membeli pelindung radiator, baru bisa memakai motor ini dengan rasa aman. Motor ini dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar 20.000 US dollar off the road di negara asalnya, atau 5.000 dolar lebih mahal daripada Sportster S yang pernah kami bahas di episode yang lalu. Untuk grafik dan cara menghitungnya ketika masuk di Indonesia juga dapat dilihat di episode Sportster S yang lalu. Namun, sebagai pembanding, Sportster S yang kemungkinan dibanderol di kisaran harga 800 jutaan rupiah dengan kondisi off the road di tanah air, maka Pan America yang full paper dapat dipastikan bisa menembus harga dengan angka di atas 1 miliar rupiah lebih. Yah, kurang lebih harga ini mirip dengan BMW GS 1250 yang juga berada di kisaran harga yang sama. Ya pemirsa, lantas dengan segala kelebihan dan kekurangan dari Pan America tersebut, apakah motor ini layak dimiliki? Tentunya dengan nama besar Harley Davidson, dengan komunitas yang sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun, dan tentang kualitas motor yang tidak diragukan lagi, memang motor ini layak dipertimbangkan. Bagaimana kelanjutannya dengan Harley Davidson Pan America? Apakah dia benar-benar akan menggeser kejayaan dari BMW GS? Well, tentu saja itu bukan hal yang mudah, mengingat BMW GS sudah memiliki histori lebih dari 40 tahun di dunia adventure. Mari kita saksikan pertarungan sengit ini di masa yang akan datang. Kita akan berjumpa 1 minggu yang akan datang. Please like, share, subscribe Autosmart TV. Saya Bung Moge beserta tim Autosmart TV mengucapkan terima kasih, dan mari sama-sama kita katakan salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh